Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ketemu lagi di Dapur Medsos. Dan seperti biasa kita akan selalu menghadirkan bintang tamu yang seru, yang punya cerita menarik, terus juga inspiratif tentunya ya. Nah, seperti yang hadir hari ini, ada seorang cewek cantik banget di samping Tika ya. Tentunya ini mau kita sebut model iya, penyanyi juga iya, tapi mending kita tanya langsung aja nanti ya sama orangnya. Halo Bella. Halo Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, udah ada yang cantik di sini, nggak mungkin dong kita sia-siakan ya. Harus kita tanya-tanya nih ya. Bella, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat Kak. Alhamdulillah sehat ya. Ini hari ini segar banget nih. Iya. Kayaknya dalam keadaan yang super happy ya. Di happy-happyin sih Happy-happyin sebenarnya. ya. Oke, kenapa sih, nanti kita kulik ya. Iya. Oke, Bella, sekarang kegiatannya apa sih? Kegiatannya sekarang itu nyanyi, terus model juga Kak. Oke, nyanyi sambil model juga ya. Ini kan dua profesi yang sebenarnya bisa dibilang berbeda ya, walaupun tetap dari panggung ke panggung ya. Nah, ini sebenarnya mana duluan sih yang dijalani sama Bella gitu? Apakah nyanyi dulu atau jadi model dulu? Karena kan sekarang dua nih megangnya ya. Benar. Sebenarnya itu kalau nyanyi ini Kak udah dari kecil sih Kak. Oke, Iya. dari umur berapa tuh? Dari mungkin emang kayaknya dari lahir ya. Dari lahir udah suka Iya, nyanyi benar. terus ya. Oke, emang dari kecil banget udah Iya, nyanyi gitu. udah Itu nyanyi. ikut-ikut acara perlombaan atau gimana sih? Ceritain dong sama kita awalnya. Kalau lomba itu biasanya kalau dulu tuh dari sekolah, kalau dari zaman sekolah ya. Terus juga ada dari kampus itu bawa nama kampus ke nasional, itu udah 2 kali sih. Oke. Jadi memang udah dari kecil sampai sekarang itu benar-benar udah menjalani nyanyi ini Iya, sendiri benar. ya. Itu awalnya karena memang suaranya udah bagus atau memang nyemplung aja nih tiba-tiba jadi pengen jadi penyanyi gitu. Enggak, sebenarnya Bunda juga penyanyi sih Kak. Oke. Jadi ini sebenarnya bakat turunan ya. Iya kayaknya Oke. sih. Terus gimana? Terus ya udah dari situ kan hobi, emang suka nyanyi, terus jadi hobi, terus Oke. lama-lama kayak dibayar, seru juga Iya. ya ternyata. Hobi yang dibayar. dibayar. Oke, makanya diseriusin juga. Heeh. Oke, nah tapi terus kan seiring berjalannya waktu sekarang nih udah jadi model juga. Iya. Sedangkan model ini nih sejak kapan nih Bella berkecimpung di dunia model? Kalau untuk model itu Kak udah lama juga, cuman belum ada show. Waktu itu kayak suka foto-foto aja. Oke. Foto-foto terus kayak makeup gitu kan, sama MU dari Aceh gitu. Oke, Terus kalau misalkan untuk show-show ke panggung-panggung itu baru-baru ini sih. Oke. Tapi kan kalau model ini kan identik dengan tinggi yang luar biasa ya, tinggi banget ya Bella. Berapa sih tingginya? Tinggi Bella itu 167. 167. Wow, ini cukup tinggi sih ya untuk cewek gitu ya. Pernah nggak sih Bella dari kecil itu karena memang udah tinggi gitu disaranin atau dibilang-bilangin gitu ya, udah jadi model aja kan tinggi gitu. Pernah nggak kayak gitu? Dulu enggak sih Kak. Enggak ya, Enggak. malah ya. Biasa kan kalau yang tinggi tuh pasti tuh Iya. disupport banget, udah jadi model aja nih aja. nanti. Mungkin karena bakat Bella yang kelihatan di awal itu nyanyi kali ya. Oke. Ceritain dong gimana akhirnya bisa masuk atau juga nyemplung ke dunia model gitu, karena tadinya kan nyanyi gitu. Kalau masuk ke dalam dunia model kenapa itu karena suka fashion juga sih Kak. Oke. Suka fashion. Awalnya terus karena suka fashion. terus kayak suka pokoknya kayak kalau lihat orang yang cantik tuh seneng gitu, kayak suka dandan juga kan. Oke. Jadi kayak tertarik gitu Kak. Terus Apalagi kalau misalkan lihat model luar negeri tuh kayak keren aja gitu. Oke, Jadi oke. kayaknya pengen gitu kan. Jadi coba ikut masuk agensi, alhamdulillah masuk, keterima gitu. Dan sering show-show juga, alhamdulillah. Oke. Jadi memang memutuskan untuk masuk ke satu agensi gitu ya. Agensi. Oke. Dan itu sejak kapan tuh? Tahun ini. Tahun ini. Tapi alhamdulillah udah lumayan banyak juga sih panggungnya. Oh, ceritain dong sama kita perbedaan panggung nyanyi dengan panggung model itu apa sih untuk seorang Bella gitu yang memiliki profesi ya dua gitu, satu penyanyi satu juga model gitu, apa? Bedanya itu apa ya Kak? Kalau misalkan kayak sebenarnya sama aja sih. Pasti serunya juga beda dong. Beda gimana ya, kalau misalkan nyanyi itu kayak kita tuh sendiri gitu. Kalau model kan
kayak rame-rame. Nanti kalau misalkan ngumpul sama teman-teman seru aja gitu kalau rame-rame. Oke. Apalagi kalau misalkan ada event kayak gitu kan, nanti pasti ketemu sama orang-orang baru, model-model baru gitu. Jadi lebih seru gitu. Oke, mungkin karena lebih rame gitu ya. Iya, bener. Oke. Cuma kan ini kalau untuk kita bilang kesulitan ya, tingkat kesulitan dari dua profesi ini kan beda. Iya, ya. bener sih. Apa tuh, ceritain dong sama kita. Kalau nyanyi tuh suka kesulitan tuh gini gitu, kalau model tuh gini gitu. Gimana sih, kita kan penasaran nih ya, orang awam yang nggak tahu, kebetulan bukan penyanyi dan juga bukan model ya. Apa ya kalau menurut Bella kayak kalau nyanyi itu kayak sebenarnya harus sama-sama belajar sih Kak. Sama-sama mempersiapkan gitu kan. Apa ya Kak, kayaknya nggak ada deh, sama aja sama sih. aja. Oke. Jadi memang menjalani itu saking enjoynya, nggak ada merasa kesulitan apapun. Ya karena kayak hobi juga sih. Oke. Sama-sama hobi kan. Oke. Kalau disuruh pilih? Aduh, susah juga milihnya. Tapi kalau model ini ada ikut ini nggak sih, kayak sekolah modeling gitu sebelum akhirnya masuk ke agensi? Enggak. Oke. Emang udah, maksudnya emang suka aja sih. Terus ya itu tadi alhamdulillah terima kan. Oke. Susah nggak sih untuk perekrutan modeling ini? Kalau menurut Bella ya lumayan sih, karena kayaknya model itu mandang fisik nggak sih Kak? Kayak harus yang good looking gitu-gitu. Kalau penyanyi kan enggak. Gitu aja sih Kak. Persaingannya agak lebih ketat gitu. Kalau model, kalau misalkan kita mau ikut-ikut event yang banyak kayak gitu, emang bersaing banget sih kalau menurut Bella. Oke. Jadi ini bergabung kan di salah satu agensi yang ada di Aceh ya? Yep. Apa tuh? Aceh Model Community. Oke, Aceh Model Community. Ya, ini kan juga salah satu agensi yang cukup terkenal juga nih di Aceh gitu ya. Oke, dan sebenarnya kalau di dalam agensi kayak gini tuh kalian diajarin apa aja sih? Penasaran dong. Diajarin terutama itu catwalk ya Kak. Jalan gitu, cara bawain gaun, bawain baju gitu. Kayak penampilan itu yang paling penting, itu yang maksudnya yang harus cantik lah gitu Kak, di depan kamera, di depan semua orang gitu sih Kak. Oke, diajarin catwalk apalagi tuh? Kayak public speaking gitu-gitu diajarin juga nggak? Iya sih, kalau di tempat kami itu karena bukan cuman model aja di situ. Di Aceh Model Community itu bukan cuman model doang. Jadi memang banyak ininya juga ya, bagian-bagian lainnya gitu ya. Oke, kalau diajarin catwalk berarti ini sekarang jalannya udah lurus banget gitu ya. Kalau ditaruhin koin di sini udah nggak jatuh lagi ya Bella? Insya Allah sih. Oh, penasaran dong. Udah di panggung mana aja sih Bella kalau untuk model? Kalau untuk model, dulu pernah baru-baru ini itu Muslim Fashion Week. Oke. Terus acara Bank Indonesia kemarin itu apa ya? Lupa juga Kak. Jadi banyak ya. Iya. Oke. Udah ngebawain bajunya berapa desainer gitu udah berarti? Waduh. Udah ngebawain apa sih namanya produk dari berapa desainer gitu selama bergabung dengan agensi ini? Aduh, gimana ya Kak? Kayaknya udah nggak hitung. Nggak kehitung ya? Oke, saking banyaknya ya. Dari banyak desainer yang bajunya kalian pakai-pakaiin ya itu ya, dengan luar biasa gitu jalannya lagi, yang ngatur jalannya. Pernah dapat kesulitan nggak sih Bella? Kesulitannya kadang-kadang kita kayak kurang percaya diri, ini bisa nggak ya gitu. Apalagi kalau kadang-kadang kita bawain baju orang itu untuk lomba gitu Kak. Itu aja sih. Apa sih yang bikin kalian bisa nggak percaya diri tiba-tiba? Karena kayak gimana, kayak takut ngecewain gitu. Ini bisa nggak ya, karena kan bukan cuman desainer dari Aceh, ada yang dari luar Aceh juga. Siapa aja tuh yang dari luar Aceh yang pernah? Bella pernah pakai baju dari Jambi. Desainer Jambi. Iya. Waktu itu di acaranya di Aceh, kebetulan ngadainnya di Aceh. Jadi terus, ada siapa lagi? Maksudnya banyak desainer yang dari luar Aceh juga. Itu yang bikin beban tersendiri kayak, ya. Aduh, bisa nggak ya gitu. Kalau dari setiap desainer ini punya kriteria khusus nggak sih untuk
modelnya gitu, atau untuk rancangannya tuh dipakai sama model gitu. Mungkin ada satu desainer yang oke dia mau spesifikasinya seperti ini. Iya, ada. Oke, apa gimana tuh? Tapi rata-rata emang kayak gitu sih Kak. Ada yang kayak pengen yang kurus gitu, ada yang pengen yang kurus. Terus ada pengen yang tinggi gitu. Oke, kriterianya gitu. Sesuai selera dari perancang busananya sendiri. Oke, dari desainernya gitu ya. Oke, dan biasanya tuh desainer mintanya yang kayak mana sih? Yang gimana sih biasanya mereka mintanya tuh? Tergantung sih Kak. Ada yang aneh-aneh nggak permintaan mereka? Maksudnya dari mereka tuh mintanya model yang seperti yang aneh lah, bukan aneh tapi nggak seperti biasanya gitu, ada nggak? Enggak sih. Okay. Lebih kalau misalkan desainer itu kayak milih-milih itu ya itu tadi tinggi gitu, harus yang kurus gitu. Oke, jadi kayaknya hampir rata kriteria itu ada lah di kalian gitu ya. Oke, masih ingat nggak catwalk pertama Bella tuh di mana? Di acara apa? Acara itu tadi Bank Indonesia. Oke, gimana pengalaman pertamanya? Pengalaman pertamanya itu kayak, aduh, ini bisa nggak ya gitu kan. Terus ya alhamdulillah pada saat itu Bank Indonesia ngadain 2 acara Kak. Oke. Terus abis acara saya yang satu nanti dipilih lagi tuh. Kami ada beberapa orang gitu, nanti dipilih lagi yang paling terbaik gitu. Dan alhamdulillah kepilih juga lagi gitu. Gimana sih Bella saat itu mengatasi gugupnya? Pasti kan panggung pertama. Iya, panggung pertama. Itu kan kayaknya demam dingin juga, panas dingin juga, demam gitu ya. Aduh gimana nih untuk pertama kalinya, takut jatuh ya kan yang paling dikhawatirkan. Gimana cara menghadapi? Tapi waktu itu Kak, karena ini acaranya lumayan gede, jadi orang itu kayak ngadain kayak mana ya Kak, kayak kelas gitu. Kalau nggak salah dulu berapa hari, hampir seminggu juga. Jadi kayak kita lebih leluasa lah, kayak udah banyak belajar gitu dari pertemuan itu. Oke, jadi karena itu juga gugupnya agak kurang, mendingan. Oke. Tapi kalau acara-acara kayak gitu tuh di panggung-panggung yang diadain yang di Aceh lah ya kita bilang gitu, masih ada nggak sih teman-teman yang mungkin secara ya nggak sengaja gitu melakukan kesalahan atau kayak jatuh atau kesenggol atau gimana? Ada sih, ada. Oke. Gimana tuh? Tapi ya namanya model itu Kak harus profesional kan. Nah gimana tuh biasanya kalau tiba-tiba kalian tuh jatuh gitu ya, atau kesandung itu kalian tuh harus seperti apa sih sebenarnya? Ya udah harus bangun lagi gitu, harus menyelesaikan tugas kerjaan. Padahal kan jalan itu kan nggak nyampe 2 menit, berapa menit sih? Nggak nyampe 3 menit ya? Sebentar doang ya kan jalan, tapi latihannya berapa lama? Sebenarnya kalau Bella karena ada agensi itu dalam tiap minggu itu ada latihan 1 minggu sekali gitu. Oke. Jadi persiapan lumayan panjang untuk tampil yang nggak sampai 3 menit. Iya. Oke. Kenapa sih Bella akhirnya memilih untuk juga menekuni dunia model ini? Karena kan nyanyi juga sebenarnya kan udah asik banget gitu ya dari awal dulu. Itu tadi Kak, emang suka aja sih, suka. Suka fashion gitu, kayak wow keren gitu, cantik. Kayak maksudnya kayak kita tuh lebih maksudnya dipandang orang juga kan, kayak dikenal orang, kayak jadi kayak tertantang gitu. Suka aja. Atau memang karena profesi model ini sebenarnya menjanjikan? Gimana? Menjanjikan nggak? Ya lumayan lah. Bisa menjadi penghasilan utama nggak? Bisa sih sebenarnya. Bisa ya? Wow. Apalagi kalau sampai 2 gitu kan model nyanyi. Seru. Wow gitu ya. Jadi seperti yang Bella bilang tadi, sebenarnya model ini bisa jadi profesi utama juga ya. Apalagi kalau megangnya 2 nih, penyanyi dan juga model gitu. Pernah nggak sih Bella jadwalnya bentrok gitu? Ada jadwal nyanyi yang ternyata itu juga harus ada panggung catwalk yang harus Bella jalani? Alhamdulillah sejauh ini belum sih Kak. Bisa mengatasi dengan bisa nggak gimana tuh cara menghandle waktunya, bagi waktu antara nyanyi dan juga model, karena kan harus latihan juga ya, kayak nyanyi kan juga butuh latihan, model juga gitu. Gimana tuh cara bagi waktu? Kalau model itu ya itu tadi seminggu sekali. Kalau nyanyi Bella sebenarnya di kampus itu ada ikut ini juga Kak, kayak kegiatan mahasiswa. Jadi itu Bella masuknya ke seni. Terus di itu ya banyak ini
banyak, ada yang nyanyi, ada yang lukis gitu-gitu. Jadi sambil kuliah kadang-kadang sambil ke situ tiap hari. Jadi itu sama dengan latihan lah ya. Kuliah di mana sih Bella sekarang? Di Unmuha. Oke. Jadi masih kuliah juga, masih terus nyanyi juga, model juga. Sebenarnya yang paling banyak bikin teman-teman ya kita nih penasaran ya, untuk seorang model itu sebenarnya harus punya apa aja sih gitu untuk jadi model tuh, kriterianya apa aja sih selain tinggi dan cantik? Ayo. Apa ya? Pede aja sih Kak, yang penting pede, percaya diri gitu. Kalau nggak ada itu gimana? Kayaknya tapi pengen jadi model gimana? Apa tuh? Kalau nggak ada apa tuh? Nggak ada pede, tapi pengen jadi model, tapi dia cantik, dia tinggi, gimana? Ya nggak bisa juga Kak. Nggak bisa ya. Yang penting itu tadi sih pede. Gimana cara Bella saat ini meningkatkan rasa percaya dirinya? Emang awalnya dari kecil udah pede banget anaknya? Kayaknya ya sih. Emang makanya, pedenya keterlaluan ya. Pedenya kelewatan ya kayaknya ya. Makanya bisa dua-duanya dipegang gitu ya. Nyanyi iya, model juga iya. Oke, berarti harus pede selain memang tinggi dan juga cantik gitu ya. Ada banyak agensi nggak sih sebenarnya di Aceh? Di Aceh? Ada sih Kak. Oh banyak. Oke. Gimana sih sekarang perkembangan dunia model yang Bella tahu gitu? Kalau kita nih orang awam kan nggak tahu ya. Kirain tuh model ya udah teman-teman yang ada aja gitu yang dijadiin model atau gimana gitu. Ternyata kan memang ada agensinya gitu. Gimana sih Bella perkembangan dunia model di Aceh saat ini? Perkembangan model di Aceh sekarang kayaknya tambah ini sih Kak, tambah pesat bagus ya? Tambah banyak juga yang sekarang udah jadi model kan. Jadi apalagi kalau misalkan ada event-event yang gede gitu kan, jadi persaingannya tuh kayak lebih ekstra, karena kan udah banyak gitu ya. Jadi kalian tuh kalau ada event gitu baru ya ketemu kayak ini nih teman-teman model yang lain gitu, karena kan ada beberapa banyak agensi juga tadi gitu ya. Ada banyak agensi berarti akan udah banyak juga model-model muda lainnya gitu ya. Itu ada batasan umur nggak sih untuk gabung di agensi model? Mana tahu yang udah 40 tahun ya masih pengen jadi model ya kan, gimana? Ada sih, tapi sejauh ini Bella ada lihat juga kan kalau misalkan ada model yang udah nikah gitu, ada yang udah punya anak tapi badannya mungkin masih bagus, jadi masih bisa masih gitu dipakai gitu ya. Tapi mungkin untuk itu sudah bergabung di agensi itu sendiri gitu ya. Bella, untuk apa ya, bisa dibilang kegiatan yang cukup panjang, cukup banyak seperti ini, ada waktu nggak sih untuk main? Kadang-kadang ada, kadang-kadang nggak juga. Gimana tuh? Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, itu gimana tuh? Kadang-kadang karena udah terlalu sibuk ya, kayak ada waktu main tapi kayak lebih baik istirahat aja lah di rumah gitu ya. Terus nggak pengen gabung sama teman-teman gitu? Kalau sesekali boleh. Nggak mau tiap hari. Iya, karena kayak aduh udah capek kan kerja, kuliah gitu ya, mending udah istirahat aja. Untuk kegiatan yang cukup banyak seperti ini tuh pernah nggak sih bikin Bella tuh drop yang benar-benar ini istirahat dulu deh, memang nggak ambil kerjaan apapun dulu gitu? Pernah. Gimana tuh, ceritain dong sama kita gimana bisa sampai drop itu? Apa karena memang dari pagi sampai pagi kerjanya atau gimana? Kayak itu kadang-kadang kan ada misalkan event model, misalkan itu pagi kan, terus nanti malamnya ada yang nelfon nih, ngisi acara di sini ya, nyanyi gitu. Jadi kayak itu sih Kak, kadang-kadang buat capek gitu. Tapi pas gajiannya tuh kayak segar gitu. Kalau udah terima fee-nya baru segar lagi, tapi ngejalaninnya itu yang enggak ya. Nah ini kan tadi kita udah bahas tentang model gitu ya. Kita masih pengen bahas tentang dunia nyanyi yang Bella tekuni gitu kan. Itu dari kecil kan memang udah dari lahir ya, dari lahirnya memang udah suka tadi katanya ya. Terus udah senang nyanyi juga gitu. Yang paling support Bella di nyanyi itu siapa? Orang tua sih Kak. Maksudnya kalau emang Bella suka ya nggak apa-apa gitu. Jadi memang supportnya dari orang tua full. Kalau model disupport juga nggak? Ya disupport. Dua-duanya dikasih? Nggak disuruh pilih? Enggak, alhamdulillah enggak. Maksudnya yang menurut orang tua yang mana yang bagus, yang mana yang terbaik gitu
support banget. Oke. Tapi kalau ngelihat kegiatannya cukup banyak, apa nggak bikin orang tua makin khawatir tuh, Bella? Kayak udah deh Bella udah milih salah satu gitu, nggak gitu ya? Enggak sih Kak. Oke, jadi memang orang tua percaya. 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 Oke. Selain itu teman-teman gimana? Ada yang ngeluh nggak Bella kayak, ih udah nggak pernah nongkrong lagi Iya, nih ada gitu? sih yang Gimana, sombong gimana? gitu-gitu kayak kok udah udah ngartis nih, sombong banget gitu. Ada nggak sih Bella gitu? Ada, cuman ya udah anggap bercanda aja. Oke, ada nggak sejauh ini? Udah punya haters nggak sejauh ini? Kayaknya ada sih tapi nggak tahu. Ceritain dong, ini yang paling seru dari artis ya sebenarnya ya. Gimana kok udah pernah diserang haters, atau mungkin udah pernah di chat langsung sama haters, atau di komen langsung di IG-nya tuh sama haters, pernah nggak? Gimana ya, paling kayak ngomong so cantik gitu Oke, aja sih. yang kayak gitu Iya, tapi ada berarti. Oke, ada. gimana tuh Bella nanggapinnya? Biasanya dibalas-balasin satu-satu, diladenin, atau masa bodoh? Ya udah, Bella lebih ke kayak ya udah bodo amat juga kan, bukan dia juga yang ngasih makan. Oh ya, Maksudnya kayak oke. ya udah Denger terserah tuh gitu. ya gitu, denger tuh haters gitu. Terserah juga, maksudnya kalau misalkan dia ngomongin kayak gitu juga kan nggak ada untung ruginya juga buat kita, jadi kayak ya udah ya udahin aja, nggak diladenin juga gitu. Tapi semakin nggak diladenin biasanya haters kan semakin banyak ya. Gimana tuh? Ya udah, maksudnya kayak Yang terparah apa sih? Bunga tuh kan jadi teringat bunga, ada ngelihat bunga di belakang. Yang paling dahsyat itu komentar dari haters tuh apa sih Bella? sejauh ini belum ada. Baru dikata-katain sok cantik, sok gitu, cantik. iya. Memang cantik BTW ya, bukan sok cantik tapi memang cantik gitu. Aduh. Kenapa sih kalian gitu ya? Terus kalau sama haters atau juga yang nggak suka kita tuh mungkin pasti ada gitu. Pernah nggak sih yang ngomong langsung gitu? Ada nggak sih yang kayak nggak suka gitu ngomongnya tapi langsung, nggak melalui ada sih, cuman kayak Bella nganggapnya tuh kayak bercandaan aja. Kayak mungkin dia juga bercanda kan, tapi ya nggak tahu juga, kadang kan kita manusia kan nggak tahu kan. Kayak kadang niatnya emang betul tapi kayak aku ternyata bercanda gitu. Iya, tapi benar. Tapi ada. Wow. Memang datengin langsung gitu ya? Iya, maksudnya kayak biasanya kayak gitu teman-teman nggak sih? Iya sih. Yang memang tadinya teman gitu Iya. ya. Tiba-tiba kok berubah Iya. gitu ya. Oke. Tapi sejauh ini untuk seorang Bella gitu menghadapi haters tuh masih waras lah ya, Iya, masih kayak ya udah bodo amat. nggak bikin stres yang berkepanjangan atau jadi kepikiran, ngaruh ke pekerjaan nggak gitu ya? Enggak. Oke. Malahan kayak tambah digituin kayak tambah semangat. Oke, tambah semangat Gue untuk buktiin gitu. gitu. Ngebuktiin ya, untuk ngebuktiin sama mereka kalau Iya. aku nggak seperti yang mereka Oh, iya, pikirin bener. gitu. Oke, kenapa sih nggak dibalas-balasin? Aduh domba. Nggak ada untungnya gak sih Kak? Mungkin sesekali ada kali ya. Iya, kalau udah kesel banget Iya, nanti mungkin ada sesekali boleh kali ya oke. gitu ya. Tapi nggak lah, sebenarnya haters itu memang ada untuk apa ya, membuat kita menjadi semakin Lebih, baik iya. gitu. Karena apa tadi, pembuktian tadi ya, pembuktian tadi kepada mereka-mereka yang nggak senang sama kita gitu. Lagian ngabisin waktu banget nggak sih ya gitu, kayak gitu. ngurusin hidup orang nggak Iya sih? gitu. Kenapa sih nggak coba jadi model juga Iya, gitu bener. ya kan? Jadi bisa tahu nih jalan di sepatunya Bella tuh kayak Kayak apa gitu ya kan? bener. Jadi nggak cuman ngebilangin sok cantik, karena memang harus cantik guys. BTW mereka ini harus cantik gitu ya. Oke. Kita masih mau bahas nyanyi nih. Lagu apa sih Bella yang paling sering dibawain? Kalau Bella untuk sekarang Melayu. Melayu. Oke. Apa tuh judul lagu apa biasanya? Untuk sekarang belum ada album, cuman next insya Allah. Oke, udah kepikiran ya pengen Udah. bikin album, atau paling nggak single dulu deh ya? Single ada tapi bukan sendiri, kayak Oke. rame-rame gitu. Ada Ini pengen bikin single sendiri solo, atau iya. album sendiri Iya. gitu ya. Selama ini untuk di acara apa sih Bella sering manggungnya? Apakah kawinan juga, nih wedding juga disikat gitu? Wedding ada sih sekali-sekali Kak. Hmm. Sebenarnya lebih sering ke event sih. Oke, oke. Dan biasanya solo, nggak ngeband juga? Ada juga kalau misalkan Oke. ada acara event gitu, ada teman-teman kan dari band juga, udah nyanyi yuk gitu. Ya udah ayu aja gitu Oke. anaknya. Karena memang seneng juga Iya, senang gitu ya. juga. Coba dong nyanyi satu lagu yang Aduh. Bella suka gitu, jadi lagu favorit. Aduh. Dikit aja, satu bait boleh. Apa ya? Ayo, apa aja boleh.
apa ya gitu. Jadi bingung ya. Iya, pusing. Saking banyaknya lagu yang dia suka gitu. Terserah, boleh pilih. Ayo pilih lagu apa, sebut 5 list deh, 5 list. 5 list yang paling sering Bella nyanyiin, pilih salah satu. Ayo. Melayu aja kali ya. Boleh banget. Nyanyi nih. Boleh. 1 bait. Boleh. Adakah mungkin untukku menghindari goresan kasih, luka di hati? Jiwaku resah, apakah kesudahan, kecewa ataupun bahagia? Aduh, sampai jatuh kuncinya. Oke, dulu ya. Oke, nah tadi itu sebenarnya mau kepoin apa sih lagu-lagu atau juga di mana Bella sering nampil gitu, sering nyanyiin. Kalau nggak salah Bella tuh juga punya lagu Selanga ya, sering nyanyiin lagu Selanga juga. Pernah di TVRI juga pernah. Oh iya, oke. Nah jadi memang sebenarnya apa ya, bisa dibilang lagu yang Bella senengin itu genre Melayu, terus juga lagu-lagu Aceh. Lagu Aceh suka juga. Terus kayak lagu-lagu lagu-lagu Arab kayak gitu sih Kak. Oke. Dan biasanya tuh banyak request nggak sih? Untuk nyanyi. Iya, untuk nyanyi gitu. Kayak ada nggak misalnya yang nonton gitu atau penonton mau dinyanyiin lagu ini dong? Ada gitu juga. Oke. Dan biasanya dinyanyiin gitu. Kalau Bel tahu ya dinyanyiin. Kalau nggak tahu gimana? Ya nanti kapan-kapan belajar dulu. Oke. Tapi kan sekarang ada Google ya. Jadi gampang. Cuman paling irama ya paling ya. Kalau nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh harus latihan dulu nggak sih Bella biasanya? Atau memang karena dari lahir udah seneng nyanyi kan, udah expert nih ceritanya. Kayaknya nggak payah latihan deh. Nyanyi yuk gitu. Kalau ada event. Iya. Sebenarnya kalau misalkan event yang besar itu harus latihan juga sih Kak. Oke. Jadi kalau event-event kecil-kecilan ya hajar aja, bisa lah insyaallah. Oke. Kalau Bella nanti satu saat itu diminta untuk dalam waktu yang bersamaan nih ngisi satu acara, ada yang minta untuk nyanyi dan ada yang minta untuk model. Yang manakah yang akan dipilih? Waduh, kayaknya model deh sih. Model. Karena kalau nyanyi udah sering kayaknya. Tiap minggu itu ada lah gitu. Tapi kalau model nggak selalu kan, karena kan tergantung event juga. Oke. Untuk nyanyi sendiri sebenarnya Bella ini punya ini nggak sih, punya panutan nggak sih, punya artis yang memang jadi panutan nggak, diidolakan gitu? Siapa? Siti Nurhaliza. Yes. Oke. Ini kan kalau dari segi umur jauh banget ya, BTW sama Siti Nurhaliza. Ya itu masanya udah jauh banget. Kenapa sih bisa suka dia gitu? Kan sekarang banyak artis-artis lain yang baru-baru juga gitu. Kenapa sih? Kayak suka aja emang. Terus kayak lagu-lagu dia tuh emang bagus-bagus sih menurut Bella Kak. Dan lagu-lagu Siti Nurhaliza ini kan butuh skill yang lumayan juga sih sebenarnya. Ngulik nggak sih kalau Bella tuh dengar lagu Siti Nurhaliza ini kayak belajar, dengar lagi, dicoba lagi. Ini kadang-kadang belajar juga kan dari misalnya dengar harus kayak gini, masuknya ke sini nadanya gitu. Oke. Itu main alat musik juga nggak Bella? Biasa kan kita kalau penyanyi tuh rata-rata punya juga nih satu alat musik yang dia pegang gitu ya. Kalau Bella belum sih, lagi belajar. Karena kan biasanya kalau misalnya bisa pegang alat musik kayak lebih gampang gitu nggak sih ya untuk nyari nada gitu ya, apalagi kalau bikin lagu sendiri ya. Oke, rencana mau belajar apa? Rencana sih mau belajar main gitar. Kenapa sih milih gitar? Karena kalau gitar itu kayaknya masuk aja sih kemana aja. Tanpa piano, misalkan tanpa gendang atau tanpa bass, tapi pokoknya kalau udah ada gitar tuh kayaknya udah cukup. Karena kan memang gitar itu salah satu alat musik yang bisa dipakai sendiri ya, solo ya sebenarnya, untuk gitar doang sama penyanyi gitu ya. Untuk ke kafe-kafe nyanyi juga nggak? Ada juga. Ada juga. Oke. Itu biasanya diambil apa sih, jadwal reguler gitu-gitu? Kayak misalnya kayak ada waktu luang gitu kan, teman-teman kayak itu biasa malam ya kalau malam di kafe gitu. Itu kalau nyanyi langsung di kafe kayak gitu tuh kan biasa kan yang datang itu kan memang
seusia kita rata-rata Iya, ya gitu ya, seusia masih muda gitu. Ada nggak sih fans langsung yang datengin gitu kayak ini nih ada juga sekali oke, gimana dong, ceritain dong gimana. Kayak kita sih lucu aja Iya, gitu. gimana? Kayak Kak ngefans sama kakak, tapi kayak lucu aja, kayak nggak mungkin gitu. Kenapa nggak mungkin? Kayak nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Fansnya datang dia malah nggak mungkin gitu. Biasanya Bella gimana tuh kalau ada yang datengin ke aku ngefans gitu? Bella gimana? Kayak enggak, stop, tidak gitu, gimana? Kayak masa sih gitu, Iya. masih kayak Oke. nggak nyangka gitu kan. Kayak, nyanyiin ini dong, pengen denger gitu. Ya udah, kadang-kadang dinyanyiin. Oke. Biasa tuh kalau udah gitu-gitu sambil nyanyi suka GR nggak sih? Apalagi tahu ada fans yang nonton gitu. Gimana ya? Kayak salting dikit. Salting. Ini pengakuan langsung dari penyanyinya ya. Ternyata penyanyi itu bisa salting juga ya. Apalagi yang fans tuh kan yang ganteng gitu. Oh, tuh apalagi kalau yang ngefansnya yang ganteng guys ya. Jadi kayak mau nyanyi ini ke nyanyi yang lain gitu. Jadi takut buyar. buyar. Tapi sebenarnya itu nggak sih serunya ya Seru, kan? iya, seru gitu. banget. Kayak ini nih sebenarnya yang didapat kalau nyanyi itu tuh. Jadi kan lebih intim sama penontonnya ya kan. Biasa kalau nyanyi. Kalau catwalk kan kalian tuh harus mukanya tuh fierce gitu-gitu kan. Itu sebenarnya harus gitu nggak sih memang? Ada tergantung desainernya Kak, ada yang minta. Ada yang minta tuh, ada yang minta senyum, ada yang minta mukanya datar gitu-gitu. Tergantung sama desainernya. Oke, tapi tetap yang bisa berinteraksi langsung dengan fans kita tuh ya nyanyi. Gitu. Ada nggak sih yang jadi fansnya Bella tuh ibu-ibu misalnya? Karena kan lagu-lagu Melayu tuh biasanya yang denger kan juga ibu-ibu gitu ya. Gimana ya? Fans kayaknya enggak deh, kayak mungkin suka aja kali Suka ya. aja, Kayak, iya. waduh, kayaknya kalau fans tuh kayak jauh banget sih. Paling ada juga beberapa kayak suka. Ya tetap gitu. aja walaupun suka itu kan namanya Itu fans. ya. Oke. Itu kan fans gitu. Oke. Tapi kepikiran nggak untuk apa sih kayak merubah genre musik yang sering Bella nyanyiin gitu selama ini Melayu, terus yang Aceh juga, terus Arab ya, musik-musik Arab gitu. Pengen nggak sih, kepikiran nggak bakal pengen coba pop deh gitu atau coba bisa juga sih jazz pop, gitu? Pop iya lagi belajar juga pop Bella bisa juga pop, jazz. Ya biasa pop itu standar lah ya, memang kayak semua penyanyi pasti bisa gitu ya. Jazz gitu? Iya, jazz lagi belajar karena suka juga kan, keren musiknya. Susah nggak? Kalau jazz kayaknya lumayan Kak. Karena kan kayaknya lebih susah Melayu sih. Gitu Melayu ya? itu kan butuh skill yang PR gitu, karena kan dia ada cengkoknya tapi bukan dangdut. Iya nggak sih gitu. Ya, dangdut bisa juga Bella. Nah kalau dangdut kan cengkoknya itu kan pasti Iya, ya dia iya. ya. Kalau Melayu kan kayak dia Tinggi, cengkok tapi tinggi. Iya, dia tinggi terus ada cengkoknya tapi nggak cengkok kayak dangdut Iya, gitu. benar. Ya kan? Iya, harus menyesuaikan. Tuh PR guys sebenarnya. Makanya mungkin artis atau juga penyanyi yang genrenya Melayu tuh sedikit ya, karena susah. Iya. Jadi pengen tetap di genre itu atau nanti sesekali pindah-pindah? Enggak tetap sih, kayak ya maunya sih semua genre kan. Semua genre bisa ya. Lagian kan kalau kayak Bella ini sih ya udahlah ya, semua genre udah disikat aja sama dia. Paling dan jangan disuruh rock ya. Rock suka nggak sih? Kalau pop rock suka. Pop rock suka. Iya. Oke. Kayak lagu-lagu Malaysia gitu kan. Iya. Itu kan banyak kan pop rock suka. Oke. Jadi kalau seandainya ditawarin sama produser musik untuk ngebawain lagu mereka yang mungkin genrenya nggak sesuai sama Bella, mau nggak? Kayaknya mau deh, Mau karena coba ya? coba belajar gitu. Pengen sesuatu yang baru. Ada sih, ini bakal ada juga, ada produser kayak dia nawarin kayak buat nyanyi lagu-lagu Padang gitu. Oke. Lagi belajar, insyaallah. Wow. Bakal launching. Rilis ya? Iya, rilis. Kapan tuh kira-kira? Insyaallah dalam waktu dekat ini. Oke, karena pasti fansnya nungguin ya kan. Pasti ditungguin nih kapan karya terbaru dari Bella sendiri ya. Bella, kalau seandainya nanti itu udah rilis nih yang ini, project yang ini ya. Nah, Bella kan juga sedang proses untuk bikin single sendiri ya, album sendiri. Itu akan genrenya itu akan seperti apa? Campur-campur semua genre ada atau tetap Melayu is number one? Gimana ya?
Melayu sih kayaknya. Ini katanya kayak Padang, tapi kayak Padang-Padang Melayu gitu. Jadi memang akan tetap di genre yang Melayu, yang bisa dilahap dengan sepuasnya ya. Kalau Melayu tuh kan kayaknya hayu semua gitu. Penasaran sih kita ya nungguin lagu sendiri gitu, karena selama ini kan ngebawain lagu orang terus gitu. Tapi kalau ngebawain lagu-lagu Melayu, apalagi misalnya di acara kawinan itu masih masuk ya gitu ya. Tapi kan pilihan lagu nggak banyak ya kalau lagu Melayu ya. Atau memang harus ngulik lagi untuk dapat pilihan-pilihan lagu judul. Sebenarnya kalau lagu Melayu banyak sih, ya? banyak. Apalagi kalau misalkan Melayu zaman dulu tuh enak-enak banget lagunya. Tapi kan gak cuma Melayu ya, lagu-lagu zaman dulu mau genre apapun itu emang enak ya, long lasting ya, bisa nyanyiin sampai sekarang gitu. Bener. Nah kenapa sih ya sekarang musiknya kayak nggak lama gitu, enaknya terus tiba-tiba udah bosan gitu ya, nggak kayak lagu zaman. Iya bener, nggak kayak lagu dulu gitu ya. Kalau zaman dulu tuh liriknya tuh kayak emang bener-bener masuk gitu loh Kak. Iya kan, kayaknya orang tuh emang bener-bener mikirin sih Kak lirik itu. Jadinya ya udah kedengar sampai sekarang. Benar. Liriknya cara penyampaian liriknya juga nggak ngasal gitu ya. Jadi memang bahasanya juga segitunya diatur. Makanya dulu tuh orang kalau bikin album kayak bertahun-tahun gitu baru beres gitu. Nggak sekarang kayak 2 bulan aku ngeluarin album gitu ya. Tapi dari semua lagu yang pernah Bella bawain, apa nih lagu yang paling sulit yang pernah dibawain, yang menurut Bella nih ini lagu yang tersulit sih gitu, ada nggak? Tersulit sebenarnya lagu Aceh sih Kak. Lagu Aceh yang mana tuh? Karena Bella kurang bisa juga bahasa Aceh. Karena lagu Aceh paling sulit, kita suruh nyanyi lagi lagu Aceh ya. Aduh. Coba selanga ya. Yuk bisa yuk bisa yuk. Ayo, karena paling sulit kita tantang ya. Yang bisa dihafal, yang bisa. Lagu apa ya Kak? Selanga boleh, Selanga masih ingat nggak? Selanga ya. Iya. Wahai bungong cedanaban, tamsenya darah yang canten rupa, di teka bala jejak peayah, urongon malam bungong di doda. Sayang, lepah tat sayang, oh trobawate bungong pi malam, kahabe uroba tangkilekang, kebitat sayang nasib selangan. Bagus banget suaranya. Ini nih kalau denger di sini, gue memang kalah deh ya. Dengar pakai mic tuh kalah ya. Ini kan tadi ngakunya nggak bisa ya, ternyata bisa. Bisa ya? Bisa dong. Takut nggak bener artinya. Bisa dong. Itu bahasa yang kayaknya kalau nyanyi lagu itu juga kan orang pasti termaafkan ya, untuk yang ada salah dikit-dikit ya bisa dimaafkan ya. Tapi itu yang paling susah ya menurut Bella ya, bahasa Aceh. Kalau bahasa Aceh harus misalnya kayak ada event gitu, harus latihan dulu. Karena mungkin ada bahasa-bahasa yang bukan bahasa tapi kayak kata-kata yang kita tuh nggak sesuai dengan tulisannya gitu ya, bacanya gitu ya. Apalagi kan Bella aslinya bukan aslinya Aceh Singkil, jadi kan Aceh Singkil tuh enggak pakai bahasa Aceh. Jadi enggak menggunakan bahasa Aceh kalau di kampung gitu, jadi enggak bisa. Jadi asalnya di Singkil. Jadi kalau di Singkil tuh bahasa apa sih yang dipakai? Kalau di Singkil itu Kak bahasa pesisir, sama di Singkil tuh ada bahasa 2, pesisir sama hulu. Jadinya beda bahasanya. Bahasanya beda. Singkil ini kan terkenal dengan keindahan alamnya ya. Sama nih kayak keindahan warganya, di warga Singkilnya ya, orang-orangnya gitu ya. Kepikiran gak sih Bella satu hari untuk menjadi perwakilan dari Singkil, duta kali ya untuk ikut duta juga. Ikut duta. Pernah atau sedang atau akan? Udah pernah. Gimana tuh, kapan tuh, tahun berapa, ceritain dong. Tahun 2015 sama 2016
ini 2022. Oke, berarti yang kemarin pemilihan kemarin ya. Oke. Itu susah nggak sih untuk melewati tahap-tahap duta wisata tadi? Duta wisata tadi. Sebenarnya susah sih Kak. Susah banyak ya? Persaingan juga kan. Terus banyak belajar juga kan, karena kita bukan cuman belajar ngomong di depan orang banyak, tapi belajar tentang wisata, bukan cuma wisata tapi kuliner, tari, gitu-gitu. Wawasan ya, pokoknya harus semua deh pokoknya. Oke, PR banget ya gitu. Apa sih pengalaman yang paling diingat ngikut, apalagi baru tahun 2022 kemarin, yang nggak bisa dilupain gitu ikut duta wisata ini? Apa ya? Karantinanya kah? Atau dalam masa pemilihannya prosesnya itu? Sih, Oke, prosesnya kenapa? Karena kan butuh waktu yang lama juga kan, capek juga kan, itu sih. Tapi seru. Ya. Ada berapa orang sih perwakilan dari Singkil waktu itu? Berapa ya? Sampai waktu akhirnya itu 10, banyak sih Kak. Tapi yang waktu malam penobatan itu 10 pasangan. 10 pasang. Oke, yang akhirnya terpilih satu Bella ya? Bukan juara 1. Juara 4. Oke, masuk 4 wakil besar 3. gitu, wakil 3 ya. Itu kalau wakil itu punya tugas juga nggak sih? Karena kan kita tahu kan kayaknya kalau duta wisata Aceh Singkil misalnya atau daerah mana gitu kan punya tugas nih. Harus mengabdi lah kita bilangnya. Kalau wakil-wakilnya kayak gini tuh ada tugas juga nggak sih sebenarnya? Ada, kalau misalkan si yang ini nggak bisa, mungkin bisa gantiin yang ini gitu-gitu. Sebenarnya sama aja sih. Jadi memang harus explore lah ya, apapun itu yang ada di Singkil gitu. Selain pantai ya, pulaunya gitu ya. Berarti makanan di sana juga enak ya. Oke. Nah, ini yang harus kita ini juga nih Bella. Mungkin apa sih harus Bella apa ya bilangnya ya, ngasih tahu juga nih ke teman-teman gitu, karena selama ini mungkin mereka tuh kira kok di Singkil makanan susah gitu ya nggak sih, orang mau ke Singkil untuk wisata. Pulau dan lain-lain, tapi kirain makanannya nggak ada nih, ada dong, padahal banyak, makanannya enak-enak di sana gitu. Terus katanya kemarin di sini Singkil menang loh Kak, kuliner katanya kan. Juara 1. Wow. Berarti enak guys ya, berarti jangan diragukan lagi gitu nyampe sana. Nah, untuk referensinya di mana aja boleh nanti langsung DM boleh langsung DM Bella gitu. Bella di mana nih referensi makan yang enak di Singkil gitu ya. Berarti Bella sekarang di sini ngekos? Iya, ngekos. Pulang ke Singkil berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Paling kan kayak mau lebaran gitu, puasa. Mengingat perjalanan juga lumayan jauh, say. Jauh. Ya itu perjalanan berapa jam sih sebenarnya? Kalau perjalanan kayak naik mobil pribadi 12 jam deh kayaknya. Darat 12 jam? 12. Lautnya? Kalau Bella bukan. Kalau di pulau, kalau mau ke Pulau Banyak baru. Oke. Berarti kalau perjalanan daratnya 12 jam. 12 Oke, jam. guys. Memang kita untuk menempuh atau mencapai satu tujuan yang luar biasa bagus, indahnya itu effort ya. Jangan berharap gampang dan mudah, guys, gitu ya. Oke, Bella, ini kan kalau setiap Bella manggung gitu kan, itu biasanya kan ada list lagu yang dimintain sama yang bikin acara, atau sebenarnya list lagu itu dari Bella sendiri? Kalau acara event itu ada Kak. Tapi kalau misalkan acara kayak di kafe-kafe itu dari kita sendiri. Apa sih yang biasanya Bella bawain? Lagunya? Iya. Semua sih. Melayu bawain juga? Iya, kan. Kalau di kafe-kafe Melayu bawain juga? Oke. Sekali-sekali boleh gitu. Oke. Ada nggak sih yang minta udah request terus mereka tuh sing along gitu? Ada juga. Biasanya tuh kalau orang udah request, dia pengen denger penyanyinya doang nyanyi, ya nggak sih? Iya. Ada juga. Iya, ada tapi yang pengen nyanyi bareng. Ada gitu. juga. Ada. Iya, ada ya. Oke. Ada. Itu kalau yang request banyakan perempuan atau laki-laki biasanya? Biasanya laki-laki sih. Laki-laki itu cuma buat godain Bella doang. Iya kali ya. Ya sebenarnya dia nggak tahu lagunya Bella, percaya deh. Sebenarnya banget. Iya, sebenarnya dia nggak tahu lagunya, tahu banget aku akalnya gitu ya.
Sebenarnya mereka tuh cuma pengen godain Iya, Bella, iya, cuma iya. dengan cara yang terhormat ya. Ya dong, ya kan, setidaknya nggak gangguin, nggak verbal juga gitu, tapi minta tolong nyanyiin lagu ini dong, Iya, gitu ya. iya. Itu kan cuman skill Iya. mereka aja. Kadang-kadang tuh Kak ada juga Iya. kan kayak minta nomornya dong, Nah. gitu. Mau dong nomornya, nanti bakal ada Event event, apa ya gitu, kayak padahal nanti cuma diundang. basa-basi doang. Dasar. Dasar buaya ya. Langsung ketahuan Iya. ya. Kalau gitu biasanya gimana tuh siasatinnya? Ngasih nomor temen atau ngasih nomor, atau punya nomor satu yang buat ini, buat kalian yang iseng-iseng nih nomornya gitu, gimana sih? Enggak sih. Enggak, emang nomor sendiri. Kalau misalkan nanti kan misalkan dia awalnya nanya atau kayak Iya. misalnya kayak budgetnya berapa, sekian 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 gitu kan. Iya. Terus nanti ujung-ujungnya kayak kamu udah punya pasangan belum, kayak mending Iya. ya udah deh diamin aja. Iya, bener-bener kalau udah gitu. Iya udah kayak nggak balas kayaknya lagi. iya Oke. kayak udah nggak bales juga kan. Berarti kalau gitu jangan nanya budgetnya berapa, maharnya Iya. berapa gitu, ya kan? Maharnya Oh, berapa, gitu ya. Bella gitu, bukan nanya budget nyanyinya iya. berapa gitu. Lain kali balasin. Iya, iya, Kalau iya. ditanya udah punya pasangan, berarti bang nanyanya bukan fee-nya Iya, berapa, fee-nya berapa ya, gitu kan. bukan. Ujung-ujungnya loh Iya, ya. nanyanya mahar bang, kalau itu tujuannya bilang gitu, baru jadinya dia yang pergi gitu. Kelihatan tuh nanti yang serius sama Iya, yang enggak iya, ya. benar-benar. Tapi boleh dong kita tanya juga, emang udah punya Apa tuh pasangan ya? Waduh, untuk sekarang sih belum. Waduh, belum. Berarti yang nonton kita ya, kalau cowok-cowok nonton kita boleh berusaha dari sekarang ya. Berusaha dari sekarang. Mana tahu kan Mana cocok. tahu cocok. Iya. Coba aja dulu ya kan. Tanya aja dulu gitu kan. Masuk aja dulu ke tokonya. Iya. Mana tahu cocok ya, Iya. Bel. Oke, seru banget sih. Ternyata memang resiko lah, konsekuensi penyanyi cantik ya, model juga gitu, pasti rame yang nyekil ya, yang usaha gitu dengan berbagai cara gitu ya. Nah, kalau untuk saat ini Bella sebagai penyanyi dan juga model itu ada manajernya nggak? Punya manajer yang pegang Bella? Oke. Berarti di bawah manajemen Bellanya atau sebenarnya sendiri sih? Kalau model ada, kalau nyanyi juga ada. Oke. Masing-masing. Oke, itu berarti yang ngurusin udah ada lah ya. Udah, Yang ngurusin alhamdulillah jadwal udah ada. juga udah Iya. ada gitu. Oke, selama ini itu juga mungkin yang bikin jadwalnya nggak bentrok ya. Kalau seandainya kalaupun nanti Bella tuh harus nyanyi pagi, sore atau malam, biasanya catwalk kan malam ya gitu ya, malamnya catwalk gitu. Itu ada ini nggak yang komunikasi tuh antar manajernya atau belum. Oke, Dari jadi Bella Bellanya. sendiri. Oke, Bella sendiri yang handle itu Iya. semua, ngaturin itu semua juga berarti. Oke, ada nggak sih Bella job yang terpaksa harus Bella cancel gitu karena sesuatu dan lain hal, entah karena permintaan dari IO yang menurut Bella enggak males disanggupin misalnya gitu, atau enggak sih, sejauh ini dari Bella aja kadang-kadang kayak kurang fit kan. Oke, lebih ke alasan kesehatan. Iya. Bukan karena enggak lagunya nggak cocok nih gitu, karena kan biasa kalau belum. bikin acara kan mereka punya list juga ya. Iya. Oke, berarti bawain juga dong lagu-lagu kekinian, lagu-lagu mahal ini gitu-gitu bawa juga ya? Bawa, Oke, iya. berarti kerjaannya selain drakor, nonton ngulik lagu juga ya? Drakor juga nggak sih? Bella? Kalau bilang enggak sih. Enggak ya, jadi apa tuh? India, Iya. India ya Suka, senangnya. Oke, karena ternyata sekarang Bollywood sekarang keren-keren Iya, kan iya. ya filmnya ya. India kayak Malaysia gitu suka. Nah, tuh berarti Turki gitu. Pantas cantiknya sama ya. Di mana sih pengalaman nyanyi yang paling berkesan? Bella, panggung mana nih nyanyi? Di mana ya? Gak boleh jawab semuanya berkesan. Aduh. Harus pilih salah satu. Sekarang kalau lagi di TVRI ya udah di TVRI TVRI aja dulu. ya. Pengalaman nyanyi selain TVRI deh. Ya boleh TVRI berkesan. Tempat Iya. lain di mana? Tempat lain itu ya palingan di waktu bawa nama kampus ke nasional 2 kali itu ya lumayan sih. Oke, itu yang paling Seru berkesan, juga, seru banget ya. Banyak teman-teman juga kan dari daerah lain. Seluruh Indonesia ya Yap, berarti seluruh ya. Indonesia. Oke, itu gimana sih audisinya saat itu? Memang Dari kampus ada berapa ada orang gitu ya? pemilihan dari kampus, terus ya udah Hmm. bawa ke nasional gitu. Oke, di sana gimana, ceritain dong. Di sana nanti ya palingan latihan-latihan dikit gitu kan. Karena kan di sini udah ada persiapan juga kan. Teman-teman lain dari daerah lain itu gimana sih potensinya? Waduh, bagus-bagus Waktu juga. Bella ngelihat mereka tuh sempat yang apakah benar aku berada di sini gitu, Iya, kayak, gimana sih? waduh, ternyata Iya. aku ada di lingkungan ini gitu kayak. Wah, kayak
ternyata aku hebat juga karena suka pede bener, juga kan, bener kayak dong. wah gitu. Bener, itu ya bisa dibilang apa ya, menghargai diri iya, sendiri juga. menghargai diri sendiri. Wah, ternyata bisa sampai di kelas yang seperti ini gitu. Berarti untuk bisa mencapai itu kan memang nggak mudah gitu. Bayangin kita melewati berapa orang gitu ya untuk ternyata, akhirnya sampai di sana tuh kayak wow, ternyata sainganku begini gitu. Itu rata-rata yang ngikut itu memang suaranya setinggi-tinggi pohon kelapa atau gimana sih? Tinggi banget ya? Iya, bagus-bagus lah pokoknya. Oke, wow, keren banget ya. Dan 2 kali pula ya terpilih gitu. Pernah ikut idol juga nggak? Belum. Kenapa enggak? Tuh, mana tahu dari Aceh akhirnya ada yang tembus gitu ya. Belum kepikiran sih. Kenapa? Kayak nggak pede aja gitu, kayak gimana nggak pede, kemarin aja kepilih ya untuk ke nasional gitu. Coba dong Bella tahun depan. Tapi kalau idol gitu kurang minat sih, palingan nanti yang Melayu boleh sih dicoba. Oke. Jadi akan coba, tapi kalau eventnya beda lagi nih ya, tergantung genre juga gitu. Segitu cintanya ya sama Melayu ya. Seneng banget gitu. Oke. Di rumah juga orang tua yang mama bisa nyanyi, itu bunda juga senangnya Melayu juga. Bunda senangnya kayak sama juga Melayu, kayak Arab gitu, kayak musik-musik laski, kasidah. Susah nggak gitu sih lagu-lagu ya musik-musik Arab atau kasidah itu kan susah ya, pengucapannya kan susah ya. Kenapa sih nyari yang rumit ya itu kenapa nyari yang rumit? Ada bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu. Kenapa nyari yang rumit gitu? Awalnya itu karena waktu itu kan Bella kan dulu sekolah di MTS ya, madrasah. Terus jadi Bella juga ada ikut ngaji gitu. Terus gurunya itu kayak ada ngadain kayak gitu. Jadi ya udah kan dari situ awalnya. Jadi selain Bunda juga cekokinnya dari awal lagu-lagu Melayu juga gitu ya. Suka juga. Oke. Kalau apa ya? Punya adik Bella? Punya. Kakak atau adik? Adik. Semuanya bisa nyanyi? Kalau untuk tampil sih enggak, tapi kayaknya nyanyi di kamar mandi bisa ya. Mungkin memang nurun ya itu bakatnya ya. Cuman PD-nya nih yang beda-beda gitu ya. Oke. Nah, ini kan teman-teman mungkin yang nonton kita juga kan saat ini penasaran ya, selama ini tuh kalau mau ketemu Bella tuh atau mau nonton Bella tuh biasanya mereka bisa tahu tuh dari mana sih gitu. Bella posting nggak sih sebenarnya bakal tampil di sini gitu? Posting di Instagram. Oke, berarti harus follow dong. Iya kan, harus follow dong untuk tahu Bella itu malam ini nyanyinya di mana, hari ini nyanyinya di mana. Oke, biasanya Bella memang selalu posting ya? Yang kadang-kadang kalau misalkan ada event-event besar itu posting, tapi kalau misalkan yang biasa-biasa aja sih enggak. Kenapa enggak? Kenapa tidak diposting? Mana tahu fansnya kan tetap mau nonton. Kadang-kadang kayak tamu-tamu gitu Kak. Kayak kadang-kadang di kantor gitu kan, jadi tamunya VIP beda. Pernah nggak nyanyi di depan tamu yang VVIP kita bilangnya gitu? Pernah nggak? Apa rasanya beda nggak? Kalau nyanyi belum, tapi kalau catwalk udah. Di mana tuh? Waktu acara BI itu? Bukan, itu VIP juga waktu acara Vanilla Hijab tuh, brand. Oke. Iya benar salah satu brand itu ya benar. Ada kesini waktu itu di salah satu hotel. Iya, oke. Nah, itu kan alhamdulillah terpilih juga kan. Oke, itu juga melalui audisi. Iya. Dari agensi terus dipilih tuh. Oke, jadi memang bukan semua model diturunkan ke situ ya. Bukan semua. Misalkan satu agensi itu ini gitu, tapi nanti dipilih lagi itu yang mana gitu. Oke. Di agensi yang Bella sekarang naungin itu rame juga nggak sih? Rame banget Kak. Oh iya, oke. Seperti yang Bella bilang tadi ya, bukan hanya model ya di situ ya. Oke. Jadi kalau udah apa ya? dipilih itu kan berarti kan persaingan nih. Iya, persaingannya ketat ya. Berarti dalam satu agensi pun ya persaingan juga ya. Iya. Oke, tapi tetap dong, tetap ya, temenan gitu ya. Jangan sampai gara-gara itu kan musuhan kan gak mungkin. Iya benar. Tapi punya bestie yang memang dari agensi juga nggak sih, atau bestinya Bella ini sebenarnya dari lingkaran itu, di luar itu misalnya? Ada juga Kak. Oke, ada juga dari agensi juga gitu. Sebenarnya nah kita penasaran juga nih, biasanya kan lingkup model ini kan agak-agak ya gitu ya.
kita bilangnya suka-suka toksik kadang-kadang gitu karena persaingan tadi bener, gitu. bener. Tapi sebenarnya yang Bella rasain di dalam itu gimana sih? Apakah sebenarnya yang dirasakan itu bukan toksik tapi sebenarnya ya itu aura persaingan itu aja bener. gitu, tapi bukan toksik atau gimana sebenarnya? Ya udah dijalanin aja. Ya orang juga tahu kan yang mana yang terbaik gitu. Oke. Banyak belajar aja lah, jangan banyak patah semangat dari misalkan gara-gara ini kita patah semangat, jangan gitu. Oke. Jadi harus ya udah jalanin yang terbaik lah menurut kita gitu ya. Gak ganggu orang juga gitu. Yang penting job jalan gitu ya. Yang penting cuan masuk ya kan, tetap harus itu. Oke. Nah, kita tadi kan udah denger sepenggal nih ya. Sekarang kita mau denger Bella nyanyi ya satu lagu. Waduh. Satu lagu nggak perlu 2 kali ref lah ya gitu, tapi satu lagu nyanyi sekarang. Gitu ya. Iya dong. Lagu apa ya? Terserah, ayo. Waduh. Kita tuh senangnya ngundang penyanyi karena suka dinyanyiin langsung gitu, dan apa ya, bisa dibilang dengernya itu beda gitu karena langsung di sini ya. Tapi sebelum itu kita pengen Bella nyampein dulu nih ke teman-teman ya motivasi atau apapun itu untuk teman-teman yang mungkin sekarang baru mulai apa ya berkarir di bidang seni, nyanyi dan lain-lain gitu. Apa yang mau disampaikan, boleh Bella? Yang pengen disampaikan tuh kalau ada niat, kalau ada minat, jangan nyerah, terus jangan minder. Kalau yakin maju terus, belajar terus. Oke, belajar terus ya, jangan ragu. Jangan ragu. Oke, nah kita harus percaya pamit. diri. Ya, percaya diri. Ya, kita harus percaya diri. Karena sekarang kita harus pamit ya, udah di ujung banget nih, udah di ujung. Tapi nanti kita bakal denger Bella nyanyi setelah ini ya. Yang pasti terima kasih untuk sama-samanya Bella. Terima kasih juga teman-teman. Mudah-mudahan obrolan kita tadi benar-benar bisa memotivasi teman-teman juga ya. Kalau gitu Tika langsung pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bella nyanyi. Lagu apa sih, Kak? Terserah. Lagu apa ya? Ini udah di-record belum? Udah dong. Aduh, Kak, lagu apa ya? Terserah. Apa aja boleh? Lagu pop aja kali Boleh. Kalau dulu kita tak bertemu, takkan pernah ku rasakan arti rindu. Kalau dulu kita tak kenal, takkan pernah ku rasakan jatuh cinta. Kau berikan aku cinta dan semua yang terindah, namun hanya sehari saja. Katakan sejujurnya, apa mungkin kita bersatu kalau tak mungkin lagi hujan menyejukkan hati kita? Untuk apa kau dan aku bersatu kalau tak mungkin lagi kita bercerita tentang cinta? Biarkanlah ku pergi jauh.